Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama ya, karena ini pertemuan kita pertama kali, maka alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang kinematika dan dinamika ya. Jadi mungkin yang kemarin semester 1, 2 kita membahas tentang mekanika teknik dan fisika, kemudian kimia dan sebagainya. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah tersebut, gitu. Oke, mungkin mengingatkan kembali ya, bukan mengingatkan, tapi pada pertemuan semester kemarin kita udah perkenalan, tapi saya mengingat kembali bahwa di sini adalah saya, Eka Polonia, adalah dosen teknik mesin, di mana saya pengampu mata kuliah dari kinematika dan dinamika, dan juga fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Tentu yang pernah ikut kelas saya paham ya, tempat saya ada di ruang jurusan teknik mesin, jadi kalau misalkan mencari saya bisa di ruangan saya di dalam situ, di samping ruangan admin, gitu. Oke, selanjutnya adalah mata kuliah kinematika dan dinamika ini dengan kode mata kuliah TME 3325, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa mampu melakukan analisa gerak dan penyebabnya, di mana termasuknya adalah kecepatan, percepatan, gaya dari suatu mekanisme gerak. Nah, kalau untuk kecepatan-percepatan, dalam segi mekanika klasik itu pernah kita bahas sebelumnya, pernah dibahas pada mata kuliah fisika ya. Nah, sedangkan dari mata kuliah kinematika dan dinamika ini adalah lanjutan dari mata kuliah fisika, dan juga fisika itu adalah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah kinematika dan dinamika berikut ini. Nah, selain itu, pokok bahasan yang kita bahas nanti selama perkuliahan ini adalah antara lain kinematika dan dinamika, ada kecepatan dan percepatan dalam mekanisme, diagram kinematis dan mekanisme, serta gerak relatif dan juga gaya pada mekanisme. Nah, mungkin sudah familiar ya, di mana kinematika dan dinamika kemarin ada dibahas di fisika awal-awal, di mana percepatan dan kecepatan juga termasuk di dalamnya. Nah, tapi bedanya ini adalah kecepatan dan percepatan pada suatu mekanisme yang di mana melibatkan antara GLBB dan juga GLB. Dan juga dibahas tentang diagram kinematis dan mekanisme. Bagaimana nanti diagram kinematis dari suatu sistem yang bergerak, nah, diagram kinematisnya bagaimana, gaya-gaya yang bekerja padanya seperti apa, nah, nanti kita bahas lebih lanjut pada mata kuliah ini. Dan juga tak lupa gaya pada mekanisme. Nah, gaya pada mekanisme ini, kalau di fisika kita bahas adalah gaya-gaya, misalkan gaya gravitasi, gaya gerak. Nah, ini kita bahas khusus pada gaya pada mekanisme atau sistem yang bergerak, gitu. Nah, dari pokok bahasan ini tentu saja buku referensi yang diambil kurang lebih antara lain Martin, Kinematics and Dynamics of Machine, second edition, dan juga ada Kinematics and Mechanism Design. Nah, selain buku referensi ini, saya memberikan Anda kesempatan, maksudnya tidak hanya pada buku ini, tapi buku manapun ataupun sumber apapun Anda dalam belajar, saya persilahkan selain 2 buku ini, gitu. Tapi di mana saya buku pokok utamanya adalah kedua buku ini, gitu. Oke, tadi kan sudah nama mata kuliah sampai buku referensinya. Sekarang bagaimana ketika evaluasi ya? Evaluasi, jadi sistem penilaian dalam mata kuliah ini yang pertama itu aktivitas, di mana aktivitas itu bernilai 10%, tugas-tugas 20%, ujian tengah semester itu 30%,
dan UAS itu adalah 40%. Nah, aktivitas ini adalah termasuk juga adalah kehadiran, di mana apakah selama mata kuliah ini nanti kehadiran Anda bagaimana. Jadi itu juga akan menunjang dari nilai akhir pada mata kuliah kinematika dan dinamika. Oleh karena itu, saya harapkan semuanya bisa mengikuti mata kuliah ini secara full ya, meskipun kita lakukan secara daring. Nah, nanti juga akan dilakukan penugasan, di mana tugas-tugasnya tadi akan saya share atau saya itukan lewat Adlink kita. Nah, jadi jangan lupa Anda pantau terus Adlink sebagai media komunikasi kita dalam pembelajaran kinematika dan dinamika. Untuk UTS dan juga UAS nanti akan kita bahas ya, akan kita kasihkan kisi-kisi di awal sebelum UTS dan UAS dilakukan. Barang siapa nanti jika tidak mengikuti UTS atau UAS, maka bisa dipastikan nilainya akan D ataupun E ya. Jadi saya minta kalian untuk mengikuti UTS maupun UAS ini gitu. Karena nanti rencananya UTS maupun UAS ini akan dilakukan melalui Adlink juga gitu. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab ketika video ini udah diupload ya gitu. Oke. Selanjutnya dari evaluasi perkuliahan ini ya, saya harapkan selama semester ini nanti 16 kali pertemuan, apa saja komitmen-komitmen kita dalam perkuliahan, jika Anda terlambat, dan sebagainya. Nah, itu nanti tentu saja ada konsekuensinya. Namun, karena perkuliahan kita daring ya, saya harapkan Anda semua tetap mengikuti perkuliahan ini dari rumah masing-masing, dengan pembelajaran daring yang akan kita lakukan gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan kecuali Anda sakit gitu. Nah, untuk perkuliahan kita juga tidak akan selamanya, maksudnya 16 kali pertemuan itu akan Zoom semua, tapi nanti ada beberapa pertemuan yang kita nanti ada penugasan secara mandiri maupun secara berkelompok gitu. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya, nah capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran kita untuk hari ini, kita akan membahas tentang kinematika dan dinamika. Nah, di sini capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan definisi kinematika dan dinamika, dan juga membuat diagram kinematis suatu mekanisme. Dan juga nomor 3, dapat membedakan antara mekanisme dan bukan mekanisme. Yang keempat, menjelaskan dan membedakan jenis-jenis gerakan yang terjadi pada suatu sistem tersebut. Gitu. Selanjutnya ada menguraikan dan menggabungkan vektor, dan juga menjumlahkan dan mengurangi vektor. Oke, sebenarnya untuk vektor ini telah kita pelajari di fisika ya, tapi vektor yang di fisika itu adalah dasarnya. Namun di kinematika dan dinamika ini kita lebih mengkaji vektor dalam suatu sistem mekanisme. Oke, nah kita lanjut. Yang pertama di sini adalah sebenarnya kinematika. Nah, ada yang tahu kinematika itu apa? Nah, kinematika itu dasarnya adalah gerak ya, tapi di sini kita kajinya adalah kinematika mesin. Nah, di mana kinematika mesin itu adalah suatu pengetahuan tentang gerak relatif dari bagian-bagian mesin, yaitu antara lain dari fungsi posisi, fungsi kecepatan, dan juga fungsi percepatan. Nah, kalau kita tuliskan adalah fungsi posisi itu adalah R ya. Maaf. Sebentar. Fungsi R ya, dan juga kecepatan itu adalah V atau velocity, dan juga percepatan adalah fungsi A atau acceleration. Itu. Dari kinematika ada lagi dinamakan dinamika ya. Dinamika, di mana dinamika mesin ini
adalah suatu pengetahuan tentang gaya-gaya yang bekerja pada bagian-bagian mesin dan juga gerakan yang diakibatkan oleh gaya-gaya tersebut. Nah, dari kinematika dan dinamika ini semuanya adalah terkait mesin ya. Jadi berbeda ya karena kita bilang waktu fisika itu adalah tentang mekanikanya. Nah, kalau kinematika dan dinamika di sini adalah kita bahas tentang mesinnya. Jadi kinematika dan dinamika mesinnya. Oke. Next. Nah, mesin. Nah, pasti kalau kita kaji tentang mesin, apa itu mesin? Mesti kita udah tahu mesin. Oh, itu mesin fotokopi. Oh, itu mesin penggiling. Oh, itu mesin kopi dan sebagainya. Tapi sebenarnya mesin itu apa? Ya. Jadi mesin adalah suatu alat untuk mengubah atau memindahkan energi ke bentuk energi yang lain ya. Contohnya tadi kan saya bilang kalau mesin kopi ya. Nah, kopi itu kan dari butiran-butiran kopi diubah jadi minuman yang berbentuk kopi. Nah, itu kan salah satu bentuk energi yang diubah formnya atau bentuknya. Contoh lain itu motor listrik, di mana motor listriknya adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Jadi kenapa dia bisa menggerakkan mesinnya, kenapa bisa menggerakkan rodanya, karena adanya energi listrik sebagai bahan bakar utamanya. Gitu. Selanjutnya generator listrik itu adalah mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, jadi generator listrik itu bagaimana energi gerak ya, energi mekanis itu diubah menjadi energi listrik seperti kincir angin, kincir air itu kan energi gerak, tapi dia bisa menghasilkan energi listrik. Oke. Selanjutnya ada motor bakar. Nah, motor bakar ini termasuk dalam bagaimana mengubah energi kimia menjadi energi panas. Dan selanjutnya energi panas tadi diubah menjadi energi mekanik dan juga energi lainnya. Tuh. Oke. Selanjutnya, maaf sebentar. Oke, tadi mesin tadi kita lanjut ke diagram kinematis ya. Sebenarnya diagram kinematis itu apa ya? Pasti kalau diagram kita bilangnya adalah suatu gambaran tentang objek ataupun subjek. Nah, tapi sekarang kita bahasnya adalah diagram kinematis. Nah, di sini diagram kinematis adalah bagaimana mempelajari gerakan-gerakan dari bagian-bagian mesin. Nah, bagian-bagian tersebut itu dalam bentuk sketsa, sehingga hanya bagian-bagian tertentu yang memberikan efek atau ada sebab akibatnya yang ditampilkan atau yang dikaji gerakannya. Seperti contoh ini kan, ya. Jadi ada crankshaft ini, jadi dia ditarik ya, beban C ini bergerak ya. Jadi karena ada puli di sini, nah makanya dia bisa ditarik ataupun dia melakukan gerak rotasi. Selanjutnya dari diagram kinematis ini. Nah, diagram kinematis ini itu ada dari B ke C itu merupakan adalah batang penghubung atau link ya. Di mana link tadi itu adalah pada setiap benda yang mempunyai gerakan relatif terhadap benda lainnya. Nah, itu linknya itu. Sedangkan pada label 1 ya, 1 yang bawah ini, nah, itu adalah bantalan-bantalan poros engkol atau crankshaft yang dimana dan dinding silindernya itu diberikan label 1. Nah, ini crankshaft-nya.
Kemudian yang satunya ini adalah dinding silinder. Kemudian selanjutnya ada poros engkol atau poros engkolnya itu adalah batang penghubungnya, yaitu dua ini, nomor 2. Jadi panjang dari A ke B. Itu adalah batang penghubungnya. Sedangkan ada lagi adalah connecting rod, di mana connecting rod itu kurang lebih adalah batang penghubung juga. Nah, diibaratkan dari nomor 3, ya, nomor 3. Jadi dari B ke C. Nah, kemudian untuk nomor 4 itu adalah batang penghubung peluncur ya. Peluncur, ya artinya dia dapat bergerak ya, artinya karena dia memiliki lintasan, ya, makanya dia namakan peluncur. Oke, dari diagram kinematis tersebut maka dapat ditentukan posisi kecepatan dan percepatan sudut ya dari batang penghubung tadi. Nah, posisi kecepatan dan percepatan sudut tadi itu tergantung pada panjang dari poros engkol dan juga connecting rod-nya. Namun, posisi kecepatan dan percepatan sudut tadi itu tidak dipengaruhi oleh lebar atau ketebalan dari batang yang ditunjukkan pada nomor 1 dan juga nomor 4-nya. Tapi tergantung dari poros engkolnya dan juga connecting rod-nya atau batang penghubung. Ya, dari A-nya ini, dari 2, dan juga dari nomor yang jadi gambar yang nomor 3. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya, diagram kinematis. Di sini ada berbagai macam, bisa dilihat ya, diagram kinematis untuk link ya. Di sini jenis komponennya link ya. Linknya itu bentuk fisiknya dapat diperlihatkan seperti ada lubang yang dapat ditekan, kemudian dihubungkan oleh sebuah batang penghubung dan juga ada ujungnya sama ya. Nah, tampilan kinematisnya cukup dengan ada dot atau titik kemudian dihubungkan dengan titik yang lainnya gitu. Oke. Selanjutnya link dengan fokus pada bagian tertentu. Nah, link di sini seperti pada motor ya. Nah, bagian tertentunya ini adalah cukup digambarkan titik di sini di ujungnya dan di ujung yang lainnya. Jadi dihubungkan pada dua buah titik. Nah, selanjutnya pada link Turner. Nah, link Turner ini ada 3 buah mur atau baut yang bisa dibuat dalam bentuk tampilan kinematisnya ada segitiga ya. Nah, segitiga, titik, titik, dan juga titik. Nah, dihubungkan dengan menjadi sebuah segitiga. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh-contoh lainnya untuk diagram kinematis berbagai jenis komponen. Ini ada sambungan pen. Nah, gambar bentuk fisik umumnya dapat dilihat pada tabel yang tengah ini, sedangkan tampilan kinematisnya dapat dilihat pada sebelah kanan. Nah, jika ada sebuah seperti penggabungan sumbu ya, nah, makanya dia dibentuknya adalah titik dot, nah, dihubungkan dengan batang penghubung saja lurus gitu. Selanjutnya untuk sambungan luncur. Nah, sambungan luncur ini seperti balok ya, balok tapi dia bisa bergerak, bergerak ke arah kanan maupun ke arah kiri. Nah, jadi dia adalah dapat memiliki atau bergerak pada sumbu X. Nah, selanjutnya pada sambungan NOK ya, sambungan NOK di sini dia berbeda antara link 1 dengan link 2. Di mana link 1 dia berbentuk balok atau kubus dan juga pada sambungan
bawahnya itu adalah dia berbentuk seperti lingkaran. Gitu. Oke, selanjutnya sambungan roda gigi ya. Sambungan roda gigi ini seperti gerigi pada gir-gir itu ya. Nah, jadi gearnya itu ada gear yang atas dan lebih kecil dan juga gear yang bawah lebih besar. Nah, karena gear ini bergerak saling mengunci satu sama lain, maka dia juga adalah berhimpit ya. Gambarnya juga dia akan berhimpit. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang diagram kinematis. Oke. Selanjutnya di sini adalah tentang mekanisme ya. Jadi mekanisme ini adalah dapat kita lihat sebuah rantai kinematis ya. Sebuah sistem dari batang penghubung yang berupa benda-benda kaku yang dimana digabungkan secara bersama-sama dalam keadaan bersinggungan sehingga memungkinkan ya sistem dari batang penghubung tadi bergerak relatif satu terhadap yang lainnya gitu. Oke. Itu untuk mekanisme. Nah, kenapa di sini saya contohkan adalah sebuah gambar sepeda ya. Kita tahu bahwa sepeda itu adalah batang penghubungnya yang kaku, yang artinya dia rigid dan juga solid. Nah, tapi dia bisa bergerak relatif ya karena adanya rantai dan juga rodanya tadi itu. Nah, sehingga dia bisa bergerak secara relatif. Dan juga tentu saja dia bergerak akan memiliki kecepatan dan juga percepatan. Gitu. Dari next mekanisme tadi itu, nah dalam suatu mekanisme ada jenisnya dua, yaitu rantai kinematis yang dibatasi dan juga rantai kinematis yang tak terbatas. Nah, kemudian dari mekanisme tadi itu, rantai kinematis dibatasi, itu batang penghubungnya tetap ya. Dan gerakan dari sembarang batang penghubung yang lain itu bergerak ke posisi yang baru. Nah, gerakan tadi itu menyebabkan setiap batang penghubung yang lain itu bergerak juga ke posisi-posisi yang tertentu. Itu untuk rantai kinematis dibatasi. Selanjutnya ada rantai kinematis tak terbatas ya. Di mana tak terbatas ini adalah batang penghubungnya tetap dan juga gerakan dari sembarang batang penghubungnya tidak menyebabkan bagian lainnya atau batang yang lainnya itu bergerak ke posisi-posisi yang lainnya. Jadi karena tak terbatas, jadi dia malah tidak bergerak, ya, tidak menyebabkan yang lainnya itu bisa berubah posisi ataupun bergerak. Oke, bisa dipahami ya antara bedanya rantai kinematis dibatasi dan juga rantai kinematis tak terbatas. Oke. Nah, dari mekanisme ini kita lanjut. Oke. Dari sebelum kita lanjut ke pasangan ya, mungkin karena waktunya juga sudah habis. Nah, dari sini bisa kita pahami dari kinematika dinamika tadi kita udah belajar tentang apa kinematika, definisi kinematika dan juga dinamika. Dan juga kita belajar tentang diagram kinematis. Selanjutnya kita juga telah belajar tentang mekanisme. Nah, saya harapkan untuk pertemuan ini kita belajar hal-hal tersebut terlebih dahulu. Materi akan saya share melalui Edlink, jadi bisa kalian baca lagi dan bisa kalian pahami lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan lanjut ke pasangan dan juga nanti akan kita bahas tentang gaya relatif. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sekian. Nah, jika ada pertanyaan ataupun hal yang kurang berkenan,
bisa kalian tanyakan atau bisa lewat @link ataupun bisa lewat kolom komentar pada video yang diupload ini. Oke, sekian dulu dari saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.